Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nanda Adi Kurniawan. Di sini saya akan menemani teman-teman semua untuk belajar kebumian. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi OSN kebumian. Bahkan bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan medali nantinya. Siapapun kamu pasti bisa mendapatkan kesempatan itu. Yang penting kamu mau belajar dan tetap konsisten. Nah, mungkin pada video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang satuan jarak astronomi. Nah, supaya lebih paham, sekarang kita coba untuk latihan soal. Nah, mungkin di sini kita coba dari soal nomor 1 dulu. Satu satuan astronomi adalah, nah kita disuruh memilih kira-kira dia setara dengan yang mana di antara pilihan jawaban berikut. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa 1 SA itu kira-kira rata-rata ada 150 juta kilometer. Ini jika dibulatkan, jarak bumi matahari itu adalah 150 juta kilometer. Kemarin di video materi kita juga sudah mempelajari bahwa satuan astronomi dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, yang paling kecil itu ada SA, kemudian yang satuannya lebih besar lagi itu ada leap year, dan yang paling besar sekali itu adalah yang parsec. Nah, mungkin dari sini saja kita itu sudah bisa menentukan bahwa untuk pilihan D ini tidak mungkin. Karena apa? Parsec dengan satuan astronomi itu jauh lebih besar parsec. Gak mungkin dong 1 SA jadinya dia 3,26 parsec. Itu gak mungkin. Jadi untuk yang D bisa kita coret. Kemudian 1 tahun cahaya. Kita tahu bahwa 1 tahun cahaya itu lebih besar dari 1 SA dan nilainya tidak sama. Berarti untuk yang D di sini kita juga bisa coret. Nah, jadi tersisa antara A, C, dan D. Nah, kita di sini disuruh untuk menentukan kira-kira mana sih yang tepat. Nah, otomatis di sini berhubungan dengan jarak dan berhubungan dengan waktu. Nah, otomatis kita harus menggunakan rumus sama dengan P sama dengan S per T. Kembali lagi. Nah, seperti ini. Nah, hanya saja di sini kita, karena di sini adalah cahaya, maka kita di sini akan menggunakan satuan kecepatan cahaya. Berapa besarnya? Adalah 300.000 km per second. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira 1 SA ini setara dengan berapa menit atau berapa detik atau berapa jam sih? Nah, kita langsung aja. Berarti kan T sama dengan S per T. Berarti untuk mengetahui waktunya, T sama dengan S per P. Nah, untuk S-nya kita masukkan 1 SA itu berapa sih? Oh, ternyata 1 SA itu adalah 150 juta kilometer. Satuannya jangan lupa untuk astronomi ini adalah kilometer, harus ditulis supaya tidak salah. Nah, kemudian setelah itu berapa sih kecepatannya? 300.000 km per second. Ini sudah sama-sama kilometer, berarti bisa dicoret, berarti nanti hasilnya adalah dalam satuan second. Nah, di sini kita sederhanakan, 0-nya kita hilangkan 5. Oke. Nah, 15 bagi 3 adalah 5. Oke, jadi untuk 1 SA itu setara dengan 500 second. Nah, tapi lagi-lagi di sini nggak ada ya. Nah, mungkin coba kita jadikan menit. Apakah ketemu jawabannya? Berarti untuk jadi menit ini harus dibagi dengan 60. Harus dibagi 60. Nah, 500 bagi 60 itu berapa? Kita coba hitung, 500 bagi 60 itu adalah 8,33. Oke, jadi 500 second ini setara dengan 8,3 menit. Apakah ada di pilihan jawaban? Ada. Jawabannya yang benar berarti adalah yang A. Kalau untuk yang E, dia tidak mungkin, ya karena udah jelas, dia 8,3 menit cahaya. Dan ini untuk yang C, 1 detik cahaya itu juga salah. Berarti kalau 1 detik cahaya ini adalah 300.000 km. Sedangkan yang diminta adalah 1. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya yang tepat adalah yang A. Nah, sekarang kita lanjut untuk nomor 2. Nah, contoh soalnya adalah jika suatu supernova yang terletak sejauh 1 kpc atau 1 kiloparsec
teramati oleh para astronom pada tahun 1998. Berapa tahun yang lalukah supernova itu terjadi sebenarnya? Nah, kira-kira berapa tahun sih supernova itu terjadi? Nah, di sini teman-teman harus bisa menerjemahkannya dulu. Untuk supernova sendiri itu, bentar, coba diganti. Oke. Nah, untuk supernova itu merupakan adalah bintang yang meledak. Nah, yang ditanya adalah kira-kira bintang meledak tersebut sebenarnya berapa tahun yang lalu terjadi. Nah, kita ingat lagi soal nomor 1 tadi bahwa matahari, cahaya yang matahari pancarkan yang kita terima sekarang itu bukan cahaya matahari yang saat ini juga, tetapi yang cahaya matahari yang kita terima sekarang itu adalah cahaya matahari yang 8,3 menit yang lalu. Itu adalah jika jarak matahari tersebut adalah 1 SA. Nah, di sini yang ditanya adalah kalau bintang yang meledak tersebut teramati tahun 1998 dan jaraknya itu adalah 1 kiloparsec. Nah, itu kira-kira berapa tahun yang lalu? Nah, di sini kita setarakan dulu untuk 1 kpc atau 1 kiloparsec. Nah, kalau meter ke kilometer, nah itu kan 1000. Berarti kalau 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, di sini juga sama. 1 pc ke 1 kpc. Nah, berarti untuk 1 kpc itu setara dengan 1000 parsec. Nah, sedangkan kita tahu bahwa seperti yang di materi sebelumnya, 1 parsec itu adalah 3,26 light year. 3,26. Nah, kira-kira kalau 1000 berapa ya? Tinggal dikali 1000 aja. Nah, berarti untuk 1 kpc atau 1000 parsec itu setara dengan 3260 light year. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud di sini adalah bintang yang meledak tersebut, supernova itu terjadi ada 3260 tahun yang lalu. Kenapa? Karena 1 kpc itu setara dengan 3260 light year. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa supernova tersebut terjadi 3260 tahun yang lalu. Ingat dari tahun 1998. Nah, jadi untuk nomor 2 jawabannya kira-kira seperti itu. Cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar atau bisa juga DM melalui IG saya. Thank you.